Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua di mana saja berada, kembali kita jumpa lagi. Seperti biasa sahabat, sebelum saya lanjut agar semuanya menjadi berkah dan dengan keberkahan-keberkahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu ya sahabatku, sangat bagus kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Baik sahabatku, di video kali ini saya akan membagikan sebuah doa, sebuah cara untuk agar kita bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam berhubungan badan antara suami dan istri tanpa obat kuat sahabat. Nah, jadi sahabat, sebelumnya di sini saya mohon maaf kata karena mungkin ngomong saya agak ngeres ya sahabat, tapi saya minta sahabat berpikirnya positif saja. Dan jadi kalau sahabat berpikir positif, insya Allah nanti hasilnya akan positif juga ya sahabat. Nah, jadi sahabat, di antara faktor-faktor yang bisa membuat rumah tangga itu harmonis, yang bisa membuat rumah tangga itu jauh daripada perselingkuhan, dari salah satu faktor itu adalah hubungan badan antara suami dan istri atau hubungan seksual antara suami dan istri dalam rumah tangga sahabat. Nah, jadi menurut saya sangat penting untuk sahabat praktekkan agar sahabat mendapat kepuasan-kepuasan dan kenikmatan-kenikmatan dalam berhubungan badan antara istri atau suaminya sahabat. Baik sahabatku, di sini saya akan menjelaskan dua hal cara agar kita bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan dalam berhubungan badan. Cara yang pertama adalah doa sebelum kita melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Cara yang kedua adalah cara agar kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan saat kita berhubungan badan. Nah, langsung saja kita yang pertama sahabat. Tapi saya minta dulu sama sahabat, seperti biasa sahabat, video ini jangan di skip, ditonton dari awal sampai akhir agar sahabat pahami, agar sahabat tidak gagal paham. Dan mumpung saya ingat sahabat, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabatku yang berkaitan dengan video saya yang kemarin yang judulnya penangkal sihir yang bersekutu dengan iblis dan tentaranya. Nah, jadi kenapa saya jawab di sini sahabat? Karena pertanyaannya itu setiap hari pertanyaannya isinya sama sahabat. Nah, jadi di sini saya akan jawab, siapa tahu nanti ada sahabat yang menanyakan lagi seperti ini. Nah, di sini jawabannya sahabat. Nah, jadi pertanyaannya dari sahabat, kenapa setiap saya amalkan pada sehabis saya sholat subuh, sehabis saya sholat maghrib itu, sewaktu saya amalkan ada terasa getaran-getaran yang ingin saya tanyakan, takutnya nanti getaran-getaran itu bisa menimbulkan kesurupan. Nah, jadi gini sahabat, sebenarnya pertanyaan sahabat ini sudah saya jawab di video saya itu sahabat, di akhir video. Mungkin sahabat tidak nonton sampai akhir, jadinya sahabat tidak memahami semuanya. Dan di akhir video itu saya ada katakan biasanya kalau kita membaca doa ini itu ada terasa getaran-getaran, itu itu datangnya dari energi-energi yang ada dalam doa ini sahabat. Ya, jadi kalau ada getar-getaran, tapi jangan sahabat salah paham dulu. Getarannya itu bukan kayak orang malaria itu sahabat, bukan. Getarannya itu yang dimaksud getaran-getaran kecil di tangan atau di seluruh pori-pori kita ini ada terasa kayak hembusan-hembusan. Kembali ke pertanyaan yang masuk ke nomor WA saya. Setiap saya mengamalkan amalan ini pada selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib itu terasa ada getaran-getaran pada saat saya mengamalkannya. Nah, jadi apakah nanti getaran-getaran itu bisa menyebabkan saya kesurupan? Nah, jadi jawabannya sahabat, tidak sama sekali sahabat. Yang pertama jawabannya seperti saya katakan tadi, getaran itu terjadi karena energi-energi positif yang datangnya dari doa itu sahabat. Nah, yang kedua, getaran itu terjadi karena himmahnya sahabat itu kuat, himmahnya sahabat itu tinggi untuk mau mengamalkan amalan doa ini sahabat. Nah, jadi yang ketiga, kemungkinan energi-energi negatif yang ada di badannya sahabat, di tubuhnya sahabat itu
keluar secara pelan-pelan sehingga terjadi hembusan-hembusan atau getaran-getaran. Dan selebihnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah semua yang tahu. Yang penting saran saya, doa itu istiqomahkan dulu sahabat, istiqomahkan tiap hari. Nah jadi nanti sahabat yang bisa merasakan sendiri hasilnya. Biasanya itu yang dulunya kita sering marah-marah atau sering pokoknya pikiran itu ndak karuan, nanti setelah istiqomah mengamalkan doa ini biasanya akan terjadi ketenangan-ketenangan. Atau mungkin dari sahabatku ada yang bertanya, bagusnya berapa kali kita baca amalan ini pada saat kita mengamalkannya. Jadi kalau masalah berapa kalinya sahabat itu terserah sahabat. Yang penting istiqomah sahabat. Jadi kalau sahabat awalnya membacanya 3 kali, seterusnya dan selanjutnya itu istiqomahkan 3 kali juga sahabat. Kalau saya sendiri sih sahabat 7 kali. Tapi kalau sahabat bacanya 7 kali, seterusnya juga 7 kali sahabat, istiqomahkan 7 kali. Tapi semuanya itu terserah sahabat, lebih banyak lebih bagus, tapi itu tergantung kemampuannya sahabat. Yang tidak istiqomah itu sahabat sekarang bacanya 3 kali, besoknya bacanya 1 kali. Sekarang bacanya 100 kali, besok bacanya 3 kali. Nah itu sahabat nggak istiqomah. Yang istiqomah itu awalnya 3 kali, seterusnya 3 kali. Awalnya 7 kali, seterusnya juga 7 kali sahabat. Nah jadi cukup jelas ya sahabat ya, yang penting istiqomah kuncinya sahabat. Baik sahabatku, langsung saja kita lanjut ke inti isi video ini. Seperti yang saya katakan tadi sahabat, di sini saya akan menjelaskan 2 hal cara agar kita bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan dalam berhubungan badan sahabat antara suami dan istri. Nah jadi sahabat, yang pertama adalah doa sebelum kita melakukan hubungan suami istri sahabat. Nah jadi kita sangat disunahkan membaca doa ini sahabat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum iza ata'ahla qala Bismillahillahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada." Rawahul Bukhari. Kata Nabi kita, kalau seseorang kamu mengumpuli istrinya, jadi maksudnya mengumpuli sini sahabat berhubungan badan antara suami dan istri. Saya ulangi lagi sahabat, kata Nabi, kalau seseorang kamu mengumpuli istrinya, kemudian sebelumnya dia mengata Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jauhkanlah kami syaitan dan jauhkan syaitan daripada yang engkau berikan kepada kami. Nah setelah kita membaca doa itu sahabat, baru kita melakukan hubungan suami istri. Nah jadi sahabat, kalau ada yang belum hafal doanya, baik sahabat saya akan ulangi bacanya biar sahabat hafal. Bismillah, Bismillah, Allahumma. Tapi saya jelaskan sedikit sahabat, kalau bilang Bismillah sini jangan dilanjutkan sama Nirrahim ya sahabat, cukup Bismillah saja. Nah jadi Bismillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja sahabat. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah sahabat, kalau kita membaca doa itu, langsung kita berhubungan suami istri, dan Allah takdirkan menjadi anak. Dalam hubungan itu Allah takdirkan menjadi anak, maka anak itu akan menjadi anak yang mahfuz, anak yang terpelihara. Lam yadurruhus syaitan, anak yang tidak bisa diganggu oleh setan, baik rohaninya maupun jasmaninya, abada selama-lamanya. Dan juga sahabatku Imam Mujahid berkata, "Iza jama'al rajul ahlahu wa lam yusammi intawaljan ala ihlihi fajama'a ma'ah." Kalau seseorang itu mengumpuli istrinya tapi tidak membaca bismillah, berdoa tidak, membaca bismillah juga tidak. Nah jadi setan atau jin kafir itu meliputi seluruh kemaluan itu laki-laki, dan juga ikut bersetubuh atau berhubungan badan dengan istrinya. Dan kalau dalam berhubungan itu ditakdirkan menjadi anak, nah ini yang bahaya. Bahayanya kenapa? Karena jin kafir itu ikut juga menanam saham di situ. Intawaljan ala ihlihi pajama'a ma'ah. Nah jadi gitu sahabat, sangat penting sekali sebelum kita melakukan hubungan badan, kita baca bismillah dulu, dilanjutkan dengan doa yang saya bacakan tadi.
Karena ini sunnah sahabat, sunnah yang diajarkan oleh agama kita, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena Nabi sudah bilang kalau kita membaca bismillah dan dilanjutkan doa ini, anak yang ditakdirkan menjadi anak itu akan menjadi anak yang mahfuz, anak yang selalu dijaga dari setan atau jin kafir, baik rohaninya dan jasmaninya. Nah, jadi sahabatku, anak adalah kebanggaan kita bersama, baik kebanggaan kita sewaktu kita lagi sehat, baik kebanggaan kita sewaktu kita di masa tua nanti sakit-sakitan. Anak adalah harapan kita satu-satunya. Anak adalah kebanggaan kita satu-satunya yang mau membantu kita sewaktu kita nanti sudah tua nanti. Nah, jadi kenapa saya berkata begini sahabat? Karena kata-kata saya ini ada kaitannya dengan sebelum kita melakukan hubungan suami istri, bacalah bismillah dulu, bacalah doa dulu. Nah, itu ada kaitannya sahabat. Kalau sahabat mikirnya pasti sahabat mengatakan iya. Nah, jadi bagaimana kalau doa ini baru saya tahu, membaca bismillah sebelum berhubungan ini baru saya tahu. Nah, jadi itu bagaimana jawabannya? Nah, jadi begini sahabat, Nabi juga pernah bersabda, ma'an amallahu ala abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqul masya Allah la quwata illa billah. Nah, jadi setiap kita diberi kenikmatan, kita bacakan masya Allah la quwata illa billah. Mungkin dulunya kita lupa berdoa sewaktu kita, atau kita tidak tahu, belum tahu cara berdoa sebelum kita melakukan hubungan suami istri. Dijadikan anak ya, kalau kita waktu kita timang, waktu kita pandangi, bacakan masya Allah la quwata illa billah. Atau kalau anak itu sudah besar, kita waktu kita pandangi, kita senang melihatnya, kita bacakan setiap hari masya Allah la quwata illa billah. Tapi jangan sekali bacanya sahabat setiap kita senang melihat atau memandangi anak kita. Nah, jadi semuanya itu sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin sahabat, yang judulnya agar suami atau istri setia tidak selingkuh. Nah, bisa sahabat buka videonya itu atau cari videonya itu, sekalian nonton videonya sahabat, biar nambah jam tayang saya. Nah, baik sahabatku, langsung saja kita ke cara yang kedua sahabat. Cara yang pertama kan tadi baca bismillah dan berdoa sebelum kita melakukan hubungan suami istri. Sekarang cara yang kedua sahabat, cara bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan atau kenikmatan-kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Nah, jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari tadi sahabat. Mungkin sahabat dalam hatinya ada yang berkata, wah, ini ngomongnya tok, ini kapan ngasih tahunya ini tentang kenikmatan-kenikmatan tanpa obat kuat. Nah, jadi di sini saya kasih tahu sahabat. Jadi sebelumnya sahabat, saya mohon maaf kata, saya di sini bukan menjelekkan obat kuat sahabat ya. Saya bukan menjelekkan nama obat kuat karena saya tidak menyebutkan merek. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana mendapat kepuasan, bagaimana mendapat kenikmatan tanpa obat kuat. Tanpa ya sahabat, bukan saya menyebut nama obat itu, tanpa obat kuat. Nah, jadi mungkin sudah sahabat pahami. Nah, jadi langkah yang pertama sahabat, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kepuasan-kepuasan, karena itu sangat penting. Langkah yang pertama sahabat, kita baca bismillah seperti yang tadi sahabat, baca bismillah sama baca doanya dulu. Seperti yang saya katakan tadi, saya bacakan doanya tadi, seperti itu doanya, baca bismillah langsung baca doanya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak baca bismillah atau doa tadi, apakah bisa berkhasiat? Jawabannya bisa sahabat. Tapi kan doa tadi sama baca bismillah itu kan sunnah sahabat, sunnah yang diajarkan agama kita, sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita. Jadi mau tidak mau kita harus baca dulu sahabat, baru kita yang langsung ke langkah yang kedua ini. Nah, jadi langkah yang kedua sahabat, sebelum kita melakukan hubungan badan, itu dalam hati kita itu berkata, ya Allah, yang memberi nafsu ini adalah Engkau. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan nafsu pada malam ini sehingga saya bisa melakukan hubungan badan. Nah, seperti itu ya sahabat, itu yang pertama. Nah, sesudah itu sahabat, sewaktu kita berhubungan badan, sewaktu apa ya sahabat,
sewaktu sedang melakukan, ya sahabat, sedang melakukan hubungan badan. Nah di situ lagi kita berkata dalam hati sahabat, kita bilang dalam hati, ya Allah, sungguh nikmat, sungguh enak rasanya nikmat yang Engkau berikan. Nah itu kita baca dalam hati. Tapi sahabat itu jangan ngomongnya keras-keras, ya Allah, sungguh enak sekali nikmat yang Engkau berikan. Nanti anak kita bangun, nah nggak jadi nikmat ya sahabat. Dalam hati saja sahabat. Nah kalau kita sudah baca itu, nanti otomatis Allah dalam detik itu juga, sewaktu kita berkata dalam hati, kita ngomong begitu juga, langsung dikasih Allah kepuasan-kepuasan, kenikmatan-kenikmatan yang lebih sahabat. Mungkin menurut sahabat ini sederhana saja, sepele saja. Boleh sahabat ngomong begitu, tapi buktikan dulu sahabat nanti malam sama istrinya sahabat. Jangan sama orang lain ya sahabat, sama istrinya sahabat. Dan juga kelebihannya sahabat, selain kita dikasih kenikmatan-kenikmatan yang lebih, nanti sesudah berhubungan itu kita akan mendapatkan kepuasan-kepuasan. Nah dengan kepuasan-kepuasan itu banyak sekali hikmahnya kepuasan sahabat. Kalau kita sudah puas, istri puas, suami puas, nah jadi besok paginya kalau kita mau beraktivitas, kita pandang istri kita, ada rasa sayang dalam hati kita, wah istriku ini cantik, tadi malam rasanya enak, bisa memberikan saya kenikmatan. Jadinya kalau kita mau berangkat tempat aktivitas kita senang, walaupun di tempat aktivitas kita ada goda-godaan daging-daging segar, pasti nanti kita dikasih hati sama Allah. Kalau kita seandainya ada niat mau selingkuh atau melihat yang lebih daripada istri kita, pasti kita di hati kita dikasih hati sama Allah bilang begini sahabat, wah walaupun cantik, belum tentu sama enaknya sama istri saya. Nah jadi begitu sahabat, jadi jauh daripada perselingkuhan. Nah jadi begitu juga sebaliknya sahabatku. Kalau tidak ada kepuasan-kepuasan, istri tidak puas, suami tidak puas, nah ini yang bahaya sahabat. Atau mungkin sahabat ada yang bertanya lagi, kalau saya tidak memakai obat-obatan atau sejenisnya, nggak mungkin saya bisa ada nafsu, nggak mungkin saya puas, atau nggak mungkin saya bisa membahagiakan istri saya. Jadi gini sahabat, contoh sekarang sahabat memakai obat-obatan atau sejenisnya, agar sahabat bisa istilahnya jantan nanti pas berhubungan sama istri. Tapi saya yakin sahabat bolehlah buktikan. Sewaktu sahabat minum obat-obatan, nah terus sahabat berhubungan badan sama istri sahabat, belum tentu sahabat puas, belum tentu istri puas, belum tentu suami puas. Karena kenapa sahabat tidak puasnya? Nanti kalau kita memakai obat-obatan, sehabis kita berhubungan, pasti kita minta nambah lagi sahabat. Pasti kita minta nambah lagi sama istri kita. Nah akhirnya istri kita tidak mau. Banyak sekali sahabat istri kita nggak mau, habis itu ngambek-ngambekan, uring-uringan, sampai besok pagi nggak teguran. Karena kasihan istri kita juga sahabat, dia pagi malamnya capek, paginya nyiapin untuk anak sekolah, nyiapin sarapan kita. Nah kenapa saya bilang efek samping, nanti sudah malamnya ngambek-ngambekan, paginya nggak teguran, berangkat aktivitas kerja nggak tenang. Akhirnya di tempat aktivitas kita kerja, dengan reaksi obat-obatan tadi, obat kuat tadi itu nggak terasa timun kita juga berdiri nanti di sana sahabat. Akhirnya di dalam kesempatan dalam kesempatan akhirnya ada terjadi perselingkuhan. Nah jadi begitu sahabat, keberkahan dari hasil kepuasan itu yang datangnya dari Allah itu rasanya beda. Kepuasan yang dibuat oleh manusia atau yang dibikin manusia rasanya beda. Tentunya sahabat pahamlah maksud saya ini. Nah jadi saya ulangi lagi sahabat, sebenarnya cara ini kalau kita lihat itu sangat sederhana sahabat. Dan juga sahabat mungkin kalau sahabat berpikir secara logika, cara ini sangat sepele. Atau cara ini mungkin tidak masuk akal buat sahabat mungkin. Tapi cara ini sahabat sangat ampuh. Dan kepuasan itu, kenikmatan itu saat kita berhubungan itu datangnya langsung dari Allah sahabat. Pada detik itu juga, pada saat itu juga. Nah jadi sahabat kalau mau praktekkan, ikutin cara-cara yang saya katakan tadi. Nah baru sahabat praktekkan, nanti bagaimana hasilnya
sahabat sendiri yang rasakan. Nah, jadi cukup jelas ya sahabatku. Nah, jadi kalau sahabat ada yang belum jelas atau ada yang belum hafal doa-doa cara seperti yang saya katakan tadi, doa sebelum kita berhubungan, ada yang belum hafal, sahabat WA, nanti saya kasih sahabat. Kalau sahabat bisa bahasa Arab, tak kasih bahasa Arabnya. Kalau sahabat bisa bahasa Indonesianya, tak kasih bahasa Indonesianya. Nomor WA saya sahabat ada di kolom deskripsi sahabat ya. Dan tak lupa sahabatku, kalau sahabat merasa video ini ada manfaatnya, mohon dukungannya sahabat dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.